Bersedia kalau besok dipanggil Mabes Polri? Sedia. Siap. Bang Cecep ridho anaknya dipanggil Mabes Polri besok? Ridho. Ridho anaknya kalau ditahan kalau terbukti bersalah? Ridho. Ibu ridho? Iya. Nah kemudian kalau tidak percaya terhadap hasil DNA dan DNA-nya harus di Singapura, mangga ini bawa. Ridho kalau nanti ada yang ngajak ke Singapura tes DNA mau? Itu lebih bagus. Bagus. Biar yang lebih itulah yang bawa. So yang ingin membuktikan tes DNA yang kemarin salah, tes DNA palsu, tes dan ada yang nuker oleh intelijen segala macam, nih tinggal hubungi rumah Pak Cecep di Cianjur. Masih tuli kalian jadi manusia, masih buta kalian jadi manusia. Ingat. Permisi ya Bang-abang, izin setia di sini. Saya tidak buta dan saya juga tidak tuli dan saya juga masih bisa mengingat di otak saya. Gitu ya. Nah, Anda bilang bahwa Anda mempunyai bukti. Apa bukti konkretnya Anda bahwa Anda tuh yakin bahwa si Peggy Setiawan adalah anak Pak Cecep? Dah itu, tolong dijawab karena untuk tes DNA diantaranya antara iya dan tidak gitu. Kenapa? Saya belum percaya dan saya belum yakin gitu. Nah terus perlu Anda ketahui, waktu Bapak Deddy Mulyadi pernah mendatangi kediaman Bapak Cecep, nah Anda masih ingat nggak di situ? Anda masih melihat nggak? Anda buta nggak? Dan Anda tuli tidak? Pas diperiksa itu kakak Bapak Cecep. Nah, Bapak Cecep lahir di tahun 1986 dan si Peggy Setiawan lahir di tahun 1997. Nah, logika aja diperkirakan Bapak Cecep umur berarti sekitar 40 tahun dan si Peggy Setiawan Cianjur umur 28 tahun. Nah, logikanya berarti Bapak Cecep menikah umur berapa? 12 tahun atau 10 tahun. Begitu abang-abang ya. Anda itu juga harus pakai logika, otaknya jangan dedel juga ya kan. Nah, gitu saya kasih tahu ya. Dan dulu Pak Deddy Mulyadi pas waktu itu juga pernah bilang berarti Bapak Cecep menikah umur 12 tahun gitu. Masih ingat nggak? Nah gitu. Nah terus pas dibacanya ke bawah lagi, nah anak pertama kok perempuan. Peggy Cianjur dicurigai sebagai DPO yang selama ini dicari di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Narasi kecurigaannya Peggy Setiawan Cianjur tak ditangkap atas kasus Vina Cirebon ini karena merupakan anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Katanya Sunjaya menitipkan Peggy Setiawan pada sopirnya di Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan. Alih-alih mematahkan tuduhan itu, Peggy Setiawan Cianjur dan Cecep justru selalu membuat blunder. Kali ini tentang hari lahir Peggy Setiawan Cianjur. Elisna, istri Cecep, mengatakan jika anaknya Peggy Cianjur lahir pada hari Minggu. Sementara menurut Cecep Dahlan mengatakan Peggy Setiawan Cianjur lahir pada hari Rabu. Malam Jumat, kata Cecep. Minggu, timpal Elisna. Jadi jawaban dari keduanya itu bertolak belakang. Elisna menerangkan Peggy Setiawan Cianjur lahir pada tanggal 19 Desember 1995 pukul 6 sore. Ingatnya maghribnya, kata Cecep. Cecep akan mengaku bahwa dirinya lah yang menjemput dukun beranak atau peraji. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kenapa kok orang tua yang lakinya jauh lebih muda dari ibunya? Ibunya tahun sekian, bapaknya tahun sekian. Seharusnya penyidik detil, kan? Cocokkan lagi. Kenapa ijazah tidak diambil? Nunggu Pak Deddy Mulyadi yang ambil, iya kan? Ya kan? Katanya nggak bisa motor, tapi ngojek.
Katanya nggak punya tato, tapi tato kiri kanan, ya kan? Katanya nggak bisa nyetir, tapi dulu-dulu dia posenya bersama mobil-mobil mewah gitu loh. Ya kan? Harusnya penyidik detil. Seperti itu, barulah kalau ada kecurigaan dari kepolisian, barulah diadakan yang namanya DNA. Cocokkan dong, karena berubah-ubah terus. Setiap kakak berubah-ubah terus namanya, berubah-ubah terus. Ini kesalahan dari Polres lah, Kapolsek lah yang membuat. Masa ada orang mau sekolah ya, ijazahnya belum diambil, banyak urusan ke Kapolsek tahun sekian, harusnya penyidik menanyakan hal itu. Ya, penyidik harus menanyakan hal itu. Kenapa Bu, anak ibu ini banyak sekali surat polisi, tidak melanjutkan sekolah, malah jadi geng motor? Seharusnya bertanya. Ya ta? Harusnya bertanya, itu penyidik. Itu penyidik yang akurat, yang jujur dan amanah. Kalau penyidik boleh jualan sih nggak tahu. Ya. Nah, Peggy Peron katanya hasil karya Sudirman. Panggil kembali Sudirman, bawa ke penyidik. AF memberikan keterangan palsu, bawa AF. Ya, suruh bicara dengan jujur di pengadilan. Jangan diwakil-wakilkan. Ya. Ibu, ayo turun ke lapangan. Kamu harus tahu, ketika 2016 lalu itu, kawan-kawan kita itu ada di lapangan, deket banget sama kejadian. Seorang wanita yang disebut bernama Widya melontarkan kritik yang cukup keras soal kontroversi hasil tes DNA Peggy Setiawan asal Cianjur. Adapun polemik itu mencuat usai diungkap oleh Deddy Mulyadi. Widya sendiri selama ini memang cukup vokal mengkritisi kasus pembunuhan Vina Cirebon. Salah satunya yang disorot adalah soal tes DNA Peggy Setiawan asal Cianjur. Widya menyebut bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat pasti akan terungkap. Adapun yang dipersoalkan Widya adalah catatan hasil tes DNA itu. Tercantum seorang ibu kelahiran tahun 1960 yang kelahiran 1960 yang mana ada 3 ibu-ibu yang dekat dengan Pak Cecep, ayah Peggy Cianjur, yaitu yang mana, tanya Widya. Sudah saya sentuh sebelumnya, jangan dulu dilakukan tes DNA. Kalau yang 7 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah bebas, kemudian ada jalan keluar, baru silakan lakukan tes DNA. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silakan tulis komentar di bawah. Ini pengetahuan hukum yang harus kita memahami secara utuh. Rangkaian kasus ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Apabila kita kekeh bahwa 3 DPO itu ada dan kita harus mencari ketiga DPO itu, maka pertama, dimungkinkan akan terus-menerus salah dalam menangkap orang karena berangkat dari sebuah pernyataan yang sesat. Yang kedua, berarti kita percaya bahwa Sudirman adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan karena ketiga DPO itu lahir dari pernyataan Sudirman. Berarti kita percaya juga bahwa 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara itu mereka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan karena pernyataan itu DPO itu lahir dari sebuah proses penyelidikan yang terangkai pada kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Cirebon pada tahun 2016. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, sesungguhnya seluruh rangkaian peristiwa termasuk pernyataan Sudirman itu batal demi hukum. Sehingga dasar dari penetapan pembebasan Peggy Setiawan merupakan dasar yang kuat bagi membebaskan 7 terpidana lainnya yang hari ini mendekam di penjara. Termasuk juga dasar untuk membebaskan Saka Tatal yang sekarang sudah mengajukan peninjauan kembali. Sehingga apabila PK ini nanti dikabulkan, mereka dibebaskan, maka Mabes Polri dapat melakukan penyelidikan ulang agar didapatkan fakta dan data yang objektif yang tidak lagi terikat
oleh penyelidikan yang dilakukan tahun 2016 yang telah melahirkan 8 terpidana dan 3 DPO. Deddy Mulyadi adalah orang yang mengiring Peggy Setiawan Cianjur dan keluarga untuk melakukan tes DNA guna menjawab tudingan publik yang curiga terhadap sosok Peggy Cianjur, anak Pak Cecep itu. Menanggapi soal hasil tes DNA yang menuai kontroversi di tengah publik, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa memang hal tersebut menuai serangan yang dahsyat terhadap dirinya. Bahkan, kata Deddy Mulyadi, hasil tes DNA Peggy Setiawan diumumkan, berbagai tudingan seperti melindungi anak bupati dan lain sebagainya banyak bermunculan untuk dirinya. Harusnya jika ada pihak yang menyebut hasil tes DNA palsu, langsung bertanya kepada lab yang melakukan tes, kata Deddy itu. Silahkan tanyakan metodologi tesnya seperti apa. Tapi ingat, jika spekulasi tidak terbukti secara ilmiah, pihak lab yakni Genius bisa menuntut balik, sambung Deddy Mulyadi. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah.